adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Novia di kelas IPA. Hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Nah adik-adik, pernahkah kalian berpikir apakah air di bumi kita ini bisa habis kalau kita pakai terus-menerus? Coba bayangkan, saat ini di dunia dihuni oleh 7 miliar jiwa atau 7 miliar orang. Nah setiap hari kita membutuhkan air bersih untuk minum itu rata-rata 3 liter per orang. Dan kita juga menggunakan air untuk kegiatan yang lain seperti mencuci, mandi, memasak, dan lain-lain. Kalau semua orang melakukan hal ini setiap hari, dari mana air itu akan berasal dan apakah itu akan habis? Jawabannya akan kita temukan melalui pelajaran hari ini, yaitu tentang siklus air. Siklus air atau daur air adalah pergerakan molekul air dari bumi menuju atmosfer dan akan kembali ke bumi lagi secara terus-menerus. Proses ini tidak pernah berhenti sehingga terbentuklah suatu rangkaian melingkar pada pergerakan molekul air yang disebut sebagai siklus. Nah, siklus air ini terbagi menjadi 3 proses penting. Yang pertama adalah evaporasi. Ketika terjadi pemanasan udara oleh sinar matahari, terkhususnya pada siang hari, maka air dari laut, dari sungai, dari danau, dan dari badan air lainnya akan mengalami penguapan. Air akan naik ke udara. Air akan berubah wujud dari cair menjadi gas. Dan seperti yang kemarin kita sudah pelajarin, perubahan air menjadi gas disebut sebagai evaporasi. Nah, bukan cuma air dari badan air saja, tapi air dari tumbuhan ketika terjadi pemanasan, biasanya tumbuhan juga akan melepaskan atau mengeluarkan air ke udara. Ketika tumbuhan mengeluarkan air disebut sebagai transpirasi, sedangkan penguapan air dari laut disebut sebagai evaporasi. Nah, semua uap air itu akan berkumpul di udara sampai menuju atmosfer. Dan ketika air sudah berada pada atmosfer yang rendah, maka arus udara akan naik ke atas mendorong uap-uap air ini menuju ke daerah yang lebih sejuk. Kemudian, ketika udara sudah mendingin, contohnya pada malam hari, maka kumpulan uap air di udara itu akan cenderung membentuk awan. Uap perlahan akan berubah kembali menjadi molekul-molekul air di udara. Nah, seperti pelajaran sebelumnya, proses air yang berubah dari gas menjadi cair kembali disebut kondensasi. Air yang awalnya berwujud gas akan pelan-pelan berubah menjadi cair dan terkumpul di udara. Akibatnya akan terjadi kondensasi. Air akan berkumpul membentuk awan hitam di udara yang akan siap turun menjadi hujan ketika sudah mencapai titik jenuhnya. Nah, proses selanjutnya setelah terjadi kondensasi, maka akan terjadi proses yang namanya presipitasi. Presipitasi itu merupakan produk dari kondensasi tadi. Ketika pendinginan dan penambahan uap terjadi terus-menerus ke atmosfer, maka air akan membentuk awan dan mencapai titik jenuhnya. Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka awan tadi akan semakin berat, sehingga awan itu tidak mampu lagi menampung air, sehingga akan terjadilah proses hujan. Kemudian, ketika suhu di udara mencapai di bawah 0 derajat atau di bawah titik beku, maka gas atau uap air tadi tidak akan berubah menjadi air, melainkan uap akan langsung berubah menjadi padatan es, sehingga terjadilah hujan salju. Maka ketika air dari awan hitam tadi terbentuklah hujan, maka air akan sampai ke bumi. Ketika air sudah sampai ke bumi, maka kita bisa menggunakan air. Tumbuhan akan menggunakan air untuk fotosintesis, hewan akan menggunakan air untuk hidup, dan juga manusia akan menggunakan air untuk aktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu kita perlu menjaga kesehatan dan kebersihan air supaya ketika air melakukan siklusnya, air yang turun ke bumi tetaplah air bersih, sehingga kita tetap bisa menggunakan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Oke, pelajaran kita hari ini sampai di sini dulu dan akan dilanjutkan di minggu berikutnya. Sampai jumpa.